Udah seminggu gua switch daily gadget gua ke iPhone SE 2022 dan it's good to be back pakai si iPhone lagi. Ya sambil ngumpulin poin buat review si handphone ini juga dan malahan sekarang gue jadi kepikiran kenapa nggak buat konten simple aja tentang kenapa nggak Android dan kenapa nggak iPhone gitu. Yang moga aja sih jadi good point buat kalian yang demen banget bandingin mending ini atau mending itu. Iya nggak gitu ya. Masih ada kan ngobrol seperti ini muncul terus kayak video gua tentang bahas ini aja kemarin itu ada gitu. Jadi ya bumper aja dulu. Selamat datang di Nyantai dengan gua Ali. So di sini adalah channel yang suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So kalau kalian tertarik bisa aja subscribe dulu ke channel ini dan pastinya aktifin juga notifikasinya biar tahu dan langsung tonton video terbaru kita nantinya. Oke? So ini udah jadi semacam perang dingin ya, yang mungkin pertarungan itu nggak pernah capek, tahan ego mending ngejaga pride mereka sama smartphone dipakai atau at least sama handphone inceran yang nggak bisa ke distract sama ekosistem lawannya. Ya gua nggak tahu kenapa kalian pada demen kayak gitu dan udah cukup jelas kalau kita itu udah sama-sama setuju kalau smartphone itu udah nggak ada yang sempurna gitu, nggak ada yang sempurna ya. Kayak kita bahas aja nih dari desainnya yang udah jelas ini sangat-sangat ke preferensi masing-masing. Kayak iPhone sendiri punya karakter sebuah handphone yang minimalis premium dan sering banget jadi trendsetter buat smartphone lainnya. Atau kata lainnya, Android ya. Dan si Android ini tuh walaupun dibilang suka ngikutin, terkadang ide modifikasinya itu juga nggak jelek semua, malah ada beberapa yang gua suka. Dan saat ini udah jelas ya, tren yang sedang berjalan itu kembalinya sebuah handphone dengan bentuk sisi flat. Sayangnya gue nggak pegang handphone ya. Atau balik lagi ke dekade sebelumnya. iPhone rilis ini sebetulnya tuh kayak kelihatan mereka itu nggak punya ide yang gimana-gimana, cuman adaptasiin keinginan user yang nggak suka sama rounded design ya buat di beberapa tahun belakang ini. Dan sama, kebiasaan Android pun juga begitu, rasanya cuma modifikasi dan modifikasi terus ya tren yang ada sekarang sampai ada tren baru muncul dari si iPhone. Mereka amati tiru modifikasi-modifikasi yang jadinya endless loop aja. Apakah buruk? Ya enggak, bagus ya malah. Balik lagi tuh ke pertanyaan gue sebelumnya aja. Kadang gue malah nggak ada yang gue suka dengan desain ide mereka gitu. Tentunya yang lebih memaksimalkan quality of life ya, bukan sekedar flexing punya teknologi aneh yang jelas itu nggak bakal pakai gitu. Jujur gue against itu sama sisi belakang yang bisa dicoret pakai pensil. Apalagi konsep handphone yang kayak gini gitu ya. Ya, yang udah jelas ini desain yang sangat-sangat jelek kok bisa sih kalian suka? Oh iya juga ya. Tapi lu pada nggak sih permainan branding segi packaging itu udah jadi salah satu poin menarik untuk saat ini. Utamanya buat lini flagship ya, buat di setiap title smartphone. Buat handphone yang nggak punya daya charging nggak gede-gede banget, terus fitur fast charging yang biasa aja. Mereka embel-embelkan less waste, sayang environment dan mengekskludkan pala chargernya. Sedangkan buat gadget yang punya daya charging gila, mereka harus menginkludkan biar nantinya user mendapatkan pengalaman wow saat ngecas handphone yang mereka baru aja beli. Bener dong, lucu banget. Masa iya handphonenya bisa ngecas 1000 watt tapi lu mesti beli lagi chargernya? Karena ya mengembel-embelkan less waste gitu kan nggak mungkin gitu, nggak lucu. Yang jadinya ini kita bakalan belok dulu nih bahas ke side quest ya. Apakah penting charger bener-bener kenceng itu padahal kapasitas handphone sekarang umumnya udah bisa tahan seharian. Lu bisa ngecharge sambil tidur juga loh sebenarnya. Dan yang ini sebenarnya udah jelas nih sistem charging seperti ini. Ini tuh agak melimitasi kita buat punya charger third party karena akan sulit mendapatkan performa yang sama walaupun diembel-embelkan punya teknologi yang sama pada smartphone-nya. Mungkin kalau kalian bisa jawab monggo taruh aja di komentar. Oke? Balik lagi ke topik utama. Untuk performa, akhir-akhir ini gue ngerasa chipset baru itu udah bukan sekedar buat cari performa aja. Tapi teknologi apa yang lu bisa dapetin dari chipset baru sekarang? Konektivitas 5G kah? Layar refresh rate tinggi kah? Nggak cuma sekedar max performance doang gitu. Adem panasnya udah biasa aja pas lagi main game gitu. Sama satu lagi, bisa nggak sih jalan Genshin Impact secara smooth? Ya paling itu sih ya. Yang jadinya untuk benchmark Antutu aja udah kayak gede-gedean angka aja gitu, yang gunanya sendiri menurut gua agak overrated. Lo ngincar skor 1 juta tapi lo sendiri bingung aplikasi di real use seperti apa biar dapetin maksimalnya kayak gimana. Orang angka 300 sampai 400 ribu aja sekarang udah aman buat jalanin hampir semua game ya kecuali Genshin Impact. Nah, untuk kebagian ini mungkin gua akan memihak ke iPhone ya untuk reliabilitas si chipsetnya. Latest A15 udah sangat baik dan Snapdragon, Exynos, MediaTek atau lainnya ya sebetulnya udah di fase yang sama-sama bagus juga. Cuma ya itu, keperluan untuk lini flagship, mid range, entry ditambah pula variasi Android yang luas banget gitu ya. Optimisasi pada Android bisa dikatakan sangat-sangat impossible. Mungkin bisa ya kalau tren handphone itu baru 2 di 3 tahun baru ganti gitu.
Tapi bukan berarti Android itu jelek. Gue pakai Samsung, gue juga udah 2 tahun fine-fine aja kok, nggak ada masalah sampai sekarang. Paling gue ngerasa ada penurunan di kualitas baterainya aja yang menurut gue sangat wajar ya, karena dari efek pemakaian. Cuma kalau dari performa tetap bagus, nggak ada yang aneh-aneh. Jadi nggak bisa ngejudge di awal juga sebenarnya. Tapi kalau lo mau ngejudge chipset si Apple pasti oke ya. 90% itu pasti sangat memungkinkan benar gitu ya. Nah, memungkinkan ini karena ya optimisasinya terlebih ke OS itu udah sangat-sangat baik. Jadi ya lu ngerti lah closed system juga cuy. Dan ngomongin soal OS, akhir-akhir ini ya tren mereka juga lebih ke prioritasin ke privacy penggunanya. Yang sekarang aja untuk penggunaan kamera dan mic ya mulai ada indikator pemberitahuan ya. Terus lokasi juga nggak selalu on point. Lo bisa milih untuk approximate ya, lebih kayak di daerah mana doang gitu ya. Dan menurut gue ini penting ya, karena memang permasalahan soal seperti ini cukup jadi sorotan di beberapa pihak. Tapi kalau lo untuk penggunaan sendiri, penggunaan dari sisi OS-nya, pendapat gue untuk OS Apple sama Android ini udah sama-sama cukup intuitif lah, mudah dimengerti dan less gimmick dari beberapa waktu sebelumnya. Paling yang spesialnya ya untuk produsen handphone Cina ya, by Chinese atau Tiongkok, ya lo mesti tetap kompromi untuk iklan-iklan yang ada. Mungkin kalau lo sebelumnya handphonenya sama di kelasnya itu bukan masalah, tapi jujur aja gue pakai Samsung ya, bukan pamer juga, dan karena kerjaan gue juga nge-review handphone. Ya jadi gue mau gak mau harus merasakan hal ini dan bener-bener kacau sih. Lu nyadar gak sih buat apa handphone baru udah diinstalin aplikasi LinkedIn di handphone lu buat cari kerja? Ya enggak juga dong. Terakhir soal kamera, not gonna lie gue setuju kalau iPhone itu unggul untuk kameranya. Dan catatan juga buat produsen smartphone Android ya, fitur gimmick itu menarik. Tapi ayolah, lo harus bisa perhatiin juga dari segi penggunaan standarnya, kayak point and shoot gitu ya, kualitasnya diutamain. Oh anyway juga, sorry nih gue gak kasih contoh komparasinya, karena ini cuma sekedar pendapat gue, obrolan gue aja, oke? Jadi ya gitu, terkadang di beberapa perilisan handphone banyak yang ngasih teknologi kamera dan fitur yang wow dan memang bagus. Tapi ya kebanyakan juga banyak yang mengabaikan kualitas foto dan video di settingan standarnya. Itu yang bikin gue skeptis terhadap kamera pada Android. Dan sekali lagi gue gak bilang jelek ya, tapi ya terlalu biasa aja, dan yang penting udah pas lah hasilnya disesuai dengan harga smartphone-nya. Itu yang selalu gue dengar di setiap review handphone yang ada. Ya gitulah, sebenarnya gue masih banyak sih yang gue pengen obrolin, karena dari tadi itu poinnya itu terlalu menjelaskan secara umum terus. Kalau lo pengen gue bahas lebih detail terhadap sesuatu di komen aja ya, atau enggak kayak mau bahas tentang apa lebih kayak real use-nya gitu ya, silahkan aja komen. Cuma sekarang kita persingkat waktu durasi aja. Jadi kenapa Android dan kenapa iPhone? Oke, pertama balik lagi ke selera ya. Preferensi lo sukanya sama handphone apa? Ya simpelnya seperti itu. Masing-masing punya keunggulannya kan. Dan kalau gua sampingan pengguna handphone yang pakainya gitu-gitu doang. Android itu menarik karena lo punya peluang untuk cari tahu lebih banyak soal handphone ya, kayak hardware, OS, permasalahan A, B, C, itu lebih seru didapetin di Android. Lu bisa aja cek komunitasnya cukup aktif juga, dan tentunya lu punya banyak pilihan dan variasi yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan lu. Lu suka gaming, ya mungkin lu bisa pilih Xiaomi, Poco gitu. Kalau lu suka punya kamera oke, bisa ambil Oppo, Realme contohnya. Kalau casual ya lu bisa ambil, atau maksudnya casual dan segi overallnya oke gitu ya. Lu bisa ambil Samsung atau Google gitu ya. Ya gitulah contohnya. Ya contoh doang ya. Sama yang bikin gue suka juga sama Android itu adalah tingkat customisasinya pun cukup luas, yang lu bisa atur sesuai personal lu, kayak lu butuh penggunaan seperti apa, ya itu aman, lu bisa. Kalau soal performa ya susul lah, balik lagi tergantung lu pilih yang kayak gimana handphonenya. Dan kalau iPhone ya udah jelas lah, kebanyakan handphone ini bukan buat orang yang suka ribet, yang pengen pasti-pasti aja. Tampang mahalnya dapat, gengsinya super jelas, performa harian kayak gaming dan kameranya ya udah auto oke lah gitu ya. Udah bukan buat orang yang gak mau pusing ini itu, yang penting gue punya iPhone dan gak pakai ribet atau kelihatan orang sukses gitulah. Tapi ya itu, iPhone terkadang minusnya buat kebanyakan orang adalah dari baterainya. Gak sebesar Android tawarin, nge-charge-nya ya juga gitu doang gitu. Cuma yang gua nggak suka dari iPhone itu adalah close systemnya, yang mereka itu kurang bersahabat buat pengguna biasa-biasa aja. Kayak gua agak kesulitan buat mindahin data.
Apalagi gua pakai laptop biasanya yang pakai Windows gitu ya, perlu kayak manfaatin penyimpanan cloud gua atau kayak kirim via sosmed dulu biar lebih cepet ya. Memang harus punya sistemnya gitu loh. Biar maksimal cara pakai si Apple-nya ini, dan bahkan udah ada files gua aja di handphone ini ya, gua masih bingung cara pakai gimana. Ya butuh pembiasaan aja sih sebenarnya. Ya intinya kalau lu tipe yang males soal ini itu di handphone ya go for iPhone. Latest iPhone atau yang secondan lu beli di internet selama lu milih pinter itu bisa jadi pilihan yang tepat lah buat kalian. Dan sisanya HP Android ya, ya Samsung, Oppo, Realme dan kakaknya dan kawan-kawannya gitu ya. Ya simple aja. Kalau lu nggak suka sama yang dikasih sama Apple ya lu tinggal pilih si ini aja gitu. Sama-sama ada fitur-fitur menariknya juga kok, nggak ada salahnya. Oke, mungkin itu aja dulu sih pembahasan gua tentang obrolan ya, mending iPhone atau mending Android ya. Sebenarnya itu bukan jawaban konkret lagi ya, tapi ya udah itu pendapat gua aja. Ini gua lagi sharing aja gitu pendapat gua, dan ya udah gua minta tolong buat share video ini ke teman kalian ya, mungkin lagi butuh diskusi tentang hal ini, kita obrolin aja di kolom komentar. Dan jangan lupa juga kasih pendapatnya kalau ada sesuatu yang aneh ataupun lu kasih pembenaran ya silakan aja komen di bawah. Dan yang terpenting aktifin juga nih sosial medianya, sosial media notifikasinya dulu, sama follow juga sosial media kita di Instagramnya Nyandote, dan follow juga pribadi gua di Alianotes, dan juga di Discord kita yang linknya ada di deskripsi. Buat kalian lagi puasa ya semoga puasanya lancar, dan sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.